Di sebuah kota kecil yang tenang, terdapat sebuah apartemen tua yang bernama Gria Asri. Bangunan berlantai 3 ini dikenal oleh penduduk setempat sebagai tempat yang damai, meskipun usianya sudah tua. Lorong-lorongnya yang sempit dengan pencahayaan redup dan dinding-dindingnya dihiasi dengan cat yang mulai mengelupas. Suara dari lantai kayu sering terdengar saat penghuni berjalan, menambah kesan klasik pada tempat ini. Suatu malam, keheningan Gria Asri pecah oleh suara jeritan yang menggema dari unit 2B. Para tetangga terbangun dan saling bertukar pandang dengan pandangan yang cemas, namun tidak ada yang berani keluar untuk memeriksanya. Keesokan paginya, bau anyir darah tercium di sepanjang koridor lantai 2. Pak RT, seorang pria paruh baya yang tinggal di lantai dasar, memutuskan untuk memeriksa sumber bau tersebut. Dengan tangan yang gemetar, ia mengetuk pintu unit 2B, tapi tidak ada jawaban. Setelah beberapa kali mencoba, ia memutuskan untuk membuka pintu yang ternyata tidak terkunci. Pemandangan yang mengerikan menyambutnya. Tubuh seorang wanita muda yang dikenal ramah tergeletak di tengah ruangan. Tubuh Sari. Tubuhnya dibungkus dengan plastik bening dengan noda darah yang meresap keluar. Wajahnya pucat, matanya terbuka menatap kosong ke langit-langit. Di sudut ruangan terlihat jejak perlawanan. Ada kursi yang terbalik, vas bunga yang pecah, dan bercak darah di dinding. Kabar kematian Sari segera menyebar ke seluruh komplek apartemen dan lingkungan sekitarnya. Polisi datang untuk melakukan penyelidikan, namun tidak menemukan petunjuk berarti. Tidak ada saksi mata, dan motif pembunuhan pun tidak jelas. Kasus ini perlahan menjadi dingin, meninggalkan rasa takut dan penasaran di benak para penghuni Gria Asri. Beberapa hari setelah kejadian, penghuni mulai melaporkan kejadian aneh. Suara langkah kaki yang terdengar di lorong-lorong pada tengah malam, bayangan samar yang melintas di sudut mata, dan beberapa pengakuan mendengar suara isak tangis dari unit 2B yang telah kosong. Aura mencekam menyelimuti Gria Asri, membuat para penghuninya selalu waspada dan diliputi ketakutan. Di luar apartemen, suasana kota kecil itu pun berubah. Warga enggan keluar rumah setelah matahari terbenam, dan anak-anak dilarang bermain di luar. Desas-desus tentang arwah gentayangan mulai beredar, menambah ketegangan di antara penduduk. Mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada Sari, dan apakah rohnya benar-benar kembali untuk mencari keadilan. Setelah kematian tragis Sari, suasana di lorong apartemen Gria Asri berubah drastis. Lorong-lorong yang dulunya hanya sunyi, kini terasa mencekam, terutama saat malam tiba. Pencahayaan redup dari lampu-lampu tua seringkali berkelip tanpa alasan jelas, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding yang catnya mulai mengelupas. Suara dari lantai kayu semakin sering terdengar, meskipun tidak ada orang yang melintas. Malam itu, Pak Budi, penghuni lama di lantai 3, terbangun oleh suara ketukan pelan di pintu apartemennya. Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Dengan enggan ia bangkit dan menuju pintu. Saat membuka pintu, tidak ada siapapun di sana. Hanya koridor gelap yang membentang. Namun, dari sudut matanya, ia menangkap bayangan putih melintas cepat di ujung lorong. Merasa penasaran, Pak Budi melangkah keluar, tetapi bayangan itu sudah menghilang. Ia kembali ke apartemennya dengan perasaan yang tidak tenang. Keesokan harinya, Bu Ratna yang tinggal di lantai 2 bercerita kepada tetangganya bahwa ia mendengar suara isak tangis dari unit 2B, apartemen yang dulu ditempati Sari. Suara itu terdengar jelas di tengah malam, membuat bulu kuduknya merinding. Beberapa penghuni lain juga mulai melaporkan kejadian aneh.
televisi yang tiba-tiba menyala sendiri, perabotan yang berpindah tempat, dan suara langkah kaki di lorong saat semua orang sedang tidur. Di sisi lain, anak-anak yang bermain di halaman belakang apartemen mengaku melihat kakak berbaju putih yang mengajak mereka bermain. Namun saat ditanya lebih lanjut, mereka tidak bisa menjelaskan wajahnya dengan jelas. Orang tua mereka mulai khawatir dan melarang anak-anak bermain di luar setelah senja. Suara mencekam semakin terasa ketika listrik sering padam mendadak pada malam hari. Dalam kegelapan, beberapa penghuni mengaku melihat sosok berdiri di ujung koridor, mengenakan kain kafan yang kotor dan wajah tertutup plastik bening. Sosok itu diam mematung, namun kehadirannya menebarkan aura ketakutan yang luar biasa. Setiap kali ada yang mencoba mendekat, sosok tersebut menghilang begitu saja. Desas-desus tentang arwah Sari yang gentayangan mulai menyebar luas. Beberapa penghuni memilih pindah karena tidak tahan dengan teror yang terjadi hampir setiap malam. Mereka yang bertahan hidup dalam ketakutan dan selalu waspada berharap kejadian-kejadian aneh itu segera berakhir. Setelah serangkaian kejadian aneh di apartemen Gria Asri, suasana semakin mencekam. Lorong-lorong sempit dengan pencahayaan redup kini terasa lebih dingin, seolah-olah ada kehadiran yang tidak kasat mata mengintai setiap langkah penghuni. Dinding-dinding yang catnya mengelupas menambah kesan suram, sementara suara dari lantai kayu menjadi latar belakang yang terus-menerus menghantui. Malam itu, Dina, seorang mahasiswi yang tinggal di lantai 2, sedang belajar di kamarnya. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Tiba-tiba, lampu kamarnya berkelip-kelip sebelum akhirnya padam total. Dalam kegelapan, ia meraba-raba mencari senter di laci mejanya. Saat berhasil menyalakannya, cahaya senter menangkap bayangan samar di cermin lemari pakaiannya. Sosok berpakaian putih dengan wajah tertutup plastik bening berdiri di belakangnya. Dina berbalik dengan cepat, namun sosok itu sudah menghilang. Nafasnya tersenggal dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Di lantai 3, Pak Surya, seorang pensiunan guru, terbangun oleh suara ketukan di jendela kamarnya. Padahal kamarnya berada di ketinggian yang mustahil dijangkau tanpa alat bantu. Dengan hati-hati, ia mendekati jendela dan mengintip melalui tirai. Di luar, dalam kegelapan malam, ia melihat bayangan seseorang berdiri di balkon apartemen seberang, menatap langsung ke arahnya. Sosok itu mengenakan kain kafan kotor dan wajahnya tertutup plastik. Pak Surya mundur ketakutan, menutup tirai rapat-rapat dan berdoa agar makhluk itu pergi. Sementara itu, di lantai dasar, Ibu Wati yang mengelola kios kecil di dekat pintu masuk apartemen mulai mendengar bisikan-bisikan aneh saat menutup tokonya. Bisikan itu terdengar seperti suara perempuan menangis, memohon pertolongan. Ketika Ibu Wati mencoba mencari sumber suara, ia melihat bayangan putih melintas cepat di sudut matanya. Merasa ketakutan, ia segera membereskan barang-barangnya dan bergegas pulang meninggalkan kios dalam keadaan setengah tertutup. Kejadian ini membuat para penghuni apartemen Gria Asri semakin waspada. Mereka mulai berkumpul di lobi untuk membahas pengalaman masing-masing. Beberapa mengusulkan untuk memanggil paranormal, sementara yang lain berpikir untuk melibatkan pihak berwenang. Namun ketakutan akan dianggap tidak waras membuat mereka ragu untuk melapor. Akhirnya mereka sepakat untuk saling menjaga dan mengadakan ronda malam secara bergiliran. Namun meskipun upaya telah dilakukan, teror di apartemen Gria Asri tidak kunjung mereda. Justru penampakan sosok dengan wajah tertutup plastik itu semakin sering terjadi, dan aura mencekam semakin kuat dirasakan oleh setiap penghuni. Mereka mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dan mungkin arwah Sari tidak akan tenang sebelum kebenaran terungkap.
Setelah serangkaian teror yang menghantui apartemen Gria Asri, para penghuni semakin yakin bahwa arwah Sari tidak akan tenang sebelum kebenaran di balik kematiannya terungkap. Mereka memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam, berharap dapat menemukan petunjuk yang selama ini tersembunyi. Malam itu, Pak Budi, Dina, dan Pak Surya berkumpul di ruang tamu apartemen Pak Budi. Lampu redup menerangi ruangan yang dipenuhi perabotan klasik yang menciptakan bayangan-bayangan menari di dinding. Suara detak jam dinding menjadi latar belakang yang menegangkan. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Sari, ujar Pak Budi dengan suara tegas. Dina pun mengangguk. Aku setuju, mungkin ada sesuatu di apartemennya yang bisa memberi kita petunjuk. Mereka bertiga memutuskan untuk memasuki unit 2B, tempat Sari ditemukan tewas, dengan kunci cadangan yang dimiliki pengelola apartemen. Mereka membuka pintu yang sudah lama terkunci. Begitu pintu terbuka, aroma lembab dan anyir menyergap indera penciuman mereka. Ruangan itu gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang masuk melalui celah tirai. Mereka menyalakan senter dan mulai memeriksa setiap sudut ruangan. Di meja kerja Sari, mereka menemukan sebuah buku harian dengan sampul berwarna biru. Halaman-halamannya penuh dengan tulisan tangan Sari, menceritakan kesehariannya. Namun, di beberapa halaman terakhir, tulisan Sari tampak kacau dan penuh dengan ungkapan ketakutan. Dia menulis tentang seseorang yang mengancamnya. Pak Surya kembali membaca salah satu halaman. Dina menambahkan, dan dia menyebutkan bahwa dia hamil, tapi tidak menyebutkan siapa ayah dari bayi itu. Pak Budi mengernyit. Mungkin ini alasan dia dibunuh. Kita harus mencari tahu siapa yang memiliki motif untuk melakukan ini. Saat mereka terus membaca, tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di pintu. Mereka saling berpandangan dengan wajah pucat. Ketukan itu berlanjut, semakin keras dan cepat. Dengan tangan gemetar, Pak Budi membuka pintu. Namun, tidak ada siapapun di sana. Hanya koridor gelap yang membentang di depan mereka. Tiba-tiba suhu ruangan menurun drastis. Nafas mereka terlihat seperti uap di udara dingin. Dari sudut mata, Dina melihat bayangan putih melintas cepat. "Kita tidak di sini sendirian," bisiknya. Mereka memutuskan untuk meninggalkan unit 2B dengan membawa buku harian Sari. Setelah kembali ke apartemen Pak Budi, mereka melanjutkan membaca. Di halaman terakhir, Sari menulis tentang seseorang yang sering mengunjunginya, memaksanya untuk melakukan aborsi. Namun, Sari menolak dan mengancam akan memberitahu semuanya. "Ini pasti pelakunya," kata Pak Surya. "Tapi siapa?" Dina berpikir sejenak. "Mungkin kita bisa mencari tahu dari daftar tamu yang pernah berkunjung ke apartemen ini." Pak Budi mengangguk. "Besok kita tanyakan pada pengelola." Malam itu mereka tidur dengan perasaan was-was. Namun tekad mereka sudah bulat. Mereka akan mengungkap kebenaran di balik kematian Sari, apapun resikonya. Setelah menemukan buku harian Sari dan mengungkap ancaman yang diterimanya, Pak Budi, Dina, dan Pak Surya bertekad untuk mencari tahu siapa yang sering mengunjungi Sari sebelum kematiannya. Mereka mendatangi pengelola apartemen, Bu Ratna, yang awalnya enggan berbicara, namun setelah didesak, Bu Ratna mengakui bahwa ada seorang pria bernama Arman yang sering datang menemui Sari. Arman adalah seorang pengusaha kaya yang dikenal memiliki reputasi buruk. Mereka menduga bahwa Arman adalah orang yang telah mengancam Sari untuk menggugurkan kandungannya. Dengan informasi ini, mereka memutuskan untuk melaporkannya kepada pihak berwenang. Namun, sebelum mereka sempat mengambil tindakan yang lebih lanjut, teror di apartemen semakin intens. Sosok pocong dengan wajah tertutup plastik muncul lebih sering, menimbulkan ketakutan luar biasa di kalangan penghuni. Suatu malam, Dina terbangun dan menemukan pesan bertuliskan dengan darah di cermin kamarnya. Keadilan harus ditegakkan. Menyadari bahwa arwah Sari tidak akan tenang sebelum keadilan tercapai, mereka memutuskan untuk mengadakan ritual pemanggilan arwah dengan bantuan seorang paranormal. Ritual tersebut dilakukan di apartemen Sari dengan harapan dapat berkomunikasi dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Saat ritual berlangsung, suhu ruangan menurun drastis dan lampu-lampu berkelap-kelip. Tiba-tiba sosok Sari muncul dengan wajah penuh luka dan tubuhnya terbungkus plastik. Dengan suara lirih, ia menceritakan
bahwa Arman telah membunuhnya karena takut akan skandal kehamilannya tersebut merusak reputasinya. Setelah membunuhnya, Arman membungkus tubuh Sari dengan plastik dan meninggalkannya di apartemen. Setelah pengakuan tersebut, arwah Sari menghilang, meninggalkan suasana hening yang mencekam. Dengan bukti baru ini, mereka segera melaporkan Arman kepada polisi. Arman ditangkap dan diadili atas kejahatannya. Setelah keadilan ditegakkan, teror di apartemen Gria Asri perlahan mereda. Namun, kenangan akan kejadian mengerikan itu tetap membekas di benak para penghuni, mengingatkan mereka bahwa kebenaran dan keadilan harus selalu diperjuangkan, meskipun dari balik dunia ini